membangun sebuah pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang pada akhir 2015 ini akan dikenal dengan istilah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, kesepakatan ini diambil agar daya saing ASEAN sebagai salah satu kekuatan regional di dunia bisa meningkat serta menyaingi kemampuan China serta India dalam rangka menarik investasi asing. Bagaimana posisi Indonesia sebagai salah satu negara di kawasan Asia Tenggara ini dalam mempersiapkan dirinya terutama berbicara mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi dalam menyongsong Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Itulah tema kami pada malam hari ini, di mana saya sudah hadir bersama dengan 3 orang narasumber saya. Yang pertama, beliau adalah Direktur Jenderal Aplikasi Informatika atau Aptika dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Bapak Bambang Heru Cahyono. Apa kabar Pak Bambang? Baik, selamat malam. Selamat malam, terima kasih. Pemirsa. Ya, terima kasih bisa bergabung dengan kami Pak Bambang. Dan mendampingi Pak Bambang telah hadir, beliau adalah Ketua Umum Asosiasi Piranti Lunak Telematika Indonesia atau dikenal dengan sebutan ASPILUKI, Bapak Jarod Subiantoro. Apa kabar Pak Jarod? Baik, selamat malam. Selamat malam. Dan juga di sebelah Pak Jarod telah hadir, beliau adalah Vice President of Infrastructure Strategy and Governance PT Telekomunikasi Indonesia, Bapak Arief Mustain. Apa kabar Pak Arief? Alhamdulillah baik. Senang sekali bisa bergabung pada malam hari ini, karena kalau kita berbicara mengenai teknologi informasi dan komunikasi, nampaknya Indonesia ini menjadi salah satu tantangan tersendiri. Nah, saya akan berbicara terlebih dahulu mengenai dasarnya kepada Pak Bambang. Kalau kita bicara mengenai masyarakat ekonomi ASEAN nih Pak, plus minusnya untuk masyarakat Indonesia itu di mana sih? Karena berbicara katanya, kalau masyarakat bilang, aduh Indonesia mana siap. Tapi ada yang bilang, tenang aja, silakan datang. Silakan Pak. Baik, terima kasih Bu Anya. Jadi peran dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menghadapi ASEAN Community 2015 tentunya mau tidak mau kita harus siap. Karena dunia teknologi informasi dan komunikasi itu sebelumnya kan memang merupakan suatu dunia yang sebetulnya sebagai knowledge based economy, di mana peran ICT dalam hal ini adalah di samping sebagai enabler, juga ICT itu berperan sebagai suatu strategic business yang mumpuni. Dan dalam hal ini tentunya pemerintah perlu untuk melakukan pemberdayaan kepada stakeholdernya, tentunya kepada masyarakat di Indonesia. Policy dan kebijakan di dalam Kementerian Komunikasi dan Informatika itu adalah pemberdayaan. Jadi nanti dunia akan semakin flat, kemudian kita akan masuk ke dunia cyber tentunya, karena ICT itu nanti kita sebut juga sebagai dunia cyber, dan kuncinya adalah di internet. Nah, dalam hal ini tentunya pemerintah perlu menghadapi tantangan di dalam dunia cyber itu dalam rangka untuk meningkatkan value added-nya. Kita akan punya suatu kelebihan dalam hal ini memang populasi. Kemudian kita juga punya generasi muda yang kita harapkan nanti menjadi generasi muda yang kreatif untuk menghadapi tantangan di era ASEAN Community ini. Baik, dari jumlah penduduk Indonesia kaya, dari usia produktif juga luar biasa. Nah, sekarang bagaimana agar masyarakat yang masuk dalam kategori tersebut bisa memberdayakan dirinya dan hasilnya pun bisa dirasakan. Nah, Pak Jarod, ini kalau kita berbicara mengenai kesiapan Indonesia, karena kalau kita berbicara dunia teknologi informasi dan komunikasi, tidak sedikit, walaupun banyak juga yang meragukan dengan kemampuan Indonesia. Indonesia ini hanya tempat orang belanja. Pokoknya kita hanya konsumen saja katanya nih penduduknya. Tapi sesungguhnya bagaimana sih potensi yang dimiliki Indonesia sendiri? Baik, jadi memang setiap perubahan ini pasti akan memberikan ancaman tapi juga peluang gitu ya. Jadi kita biasanya fokus ke peluangnya saja. Dalam konteks kesiapan industri kita ya. Sebenarnya kalau kita lihat teknologi informasi komunikasi itu adalah teknologi industri yang paling dulu mengalami pasar bebas. Karena apa? Karena kalau seperti tadi Thailand punya bahasa Thailand, Vietnam bahasa Vietnam, Indonesia bahasa Indonesia. TIK itu bahasanya universal. Ya. Ada PHP, ada Java, ada language yang seperti dulu COBOL, assembler dan sebagainya. Jadi sesungguhnya kalau dilihat dari aspek itu, kita sebenarnya dari dulu sudah bahasa universal ya, jadi menjadi satu. Betul. Nah, kalau kaitannya dengan ekonomi ASEAN yang baru ini, itu ada dua hal, yaitu
kebebasan dalam perdagangan jasa, dan yang satu adalah arus daripada arus keterampilan perputaran tenaga kerja terampil. Ancamannya kan itu. Ya. Nah, kalau kita lihat dari sisi dua itu, kita juga bisa melihatnya sebagai opportunity ya. Kalau jasa sekarang juga banyak pengembang-pengembang kita yang mengembangkan program di Android, yang mana itu sudah melewati batas-batas tersebut. Nah, kalau dari sisi keterampilan tenaga kerja, ada dua hal yang bisa kita lihat. Kalau kita bisa jadi low cost producer, orang selalu masih mencari kita. Tetap yang lebih murah lebih laku. Itu udah hukum ekonomi ya. Atau punya keahlian yang khusus. Nah, dimanapun, berapapun orang akan mencari. Nah, kalau Indonesia melihatnya lebih kuatnya di potensi apa? Low cost-nya atau memang kita memiliki tenaga terampil yang spesifik? Ya. Kalau dari sisi pasar pengembangan software ya, terutama di area software, itu kalau kita lihat polanya selalu mencari ke tempat low cost producer. Dulu Amerika outsource ke India. Sekarang India salary orang-orangnya udah tinggi. Dia ngambil dari mungkin Bangladesh, Sri Lanka dan sebagainya. Jadi selalu mencari low cost. Indonesia itu masih, kalau kita lihat salary tenaga kerja TIK kita itu masih di low cost producer. Dan itu salah satu kekuatan juga. Artinya gini, misalkan ASEAN dibuka, emang mau programmer Singapura kerja di Indonesia? Belum tentu kan? Nah, ini peluang yang bisa dilihat nih sebenarnya. Kita justru peluang kita bisa bekerja di negara-negara di ASEAN. Itu yang, kalau mengenai keahlian khusus, itu memang ada negara-negara yang mengembangkannya itu ke arah keahlian khusus. Mungkin seperti Irlandia dan Israel, itu dia dikenal jago security dan jago antivirus. Nah, itu orang mencari gitu. Nah, kita juga ingin mengembangkan keterampilan khusus itu. Umumnya adalah apa? Pemahaman geografi kita, demografi kita, budaya kita, tradisi kita, hal-hal itu ya, industri kreatif kita, itu yang bisa menjadi nilai tambah kita. Wah, itu tips tuh ya untuk kita para programmer kita. Itu dia nih, kalau mau bicara khasnya Indonesia, di situ tuh kata kuncinya. Nah, kalau misalnya saya beralih kepada Pak Arief, kembali lagi yang menjadi kekhawatiran kalau kita sudah membuka dinding pembatas dengan semua negara di Asia Tenggara adalah kesiapan secara infrastruktur nih Pak. Ada yang mengatakan Indonesia masih jauh tertinggal dibandingkan negara-negara di Asia Tenggara lainnya. Ini bagaimana menjawabnya nih Pak? Ya, kalau kita lihat di laporan terakhir dari World Economic Forum, mereka menerbitkan sebuah indeks yang setiap tahun diupdate. Posisi Indonesia kita juga harus tahu gitu ya, dengan negara-negara tetangga. Posisi Indonesia itu saat ini di ranking 64 dari 148 negara. Tapi kita kan juga harus tahu bahwasanya ini tidak bisa dibandingkan dengan sedunia mudanya. Karena dengan kekuatan penduduk kita, dengan luasnya cakupan kita nggak mungkin kalau dibandingkan dengan Singapura yang memang rankingnya juga lebih. Iya betul. Dan tapi luas, kita kalau lihat mau klasemennya sama gitu ya, 100 juta penduduk, sebenarnya kita sudah ranking 5 sedunia. Di antara negara dengan 100 juta penduduk lebih ya. Jadi sebenarnya ada sesuatu yang menarik di Indonesia ini ketika kita mau membandingkan. Saya kira ini bagus untuk mengkalibrasi kita sendiri juga. Sebenarnya kita seperti apa sih dan sejauh mana kita harus menyiapkan diri lagi gitu ya. Ada 4 hal yang harus dilihat dalam konteks ketika kita ingin membangun ekosistem TIK di Indonesia. Menurut World Economic Forum, karena di dunia itu ada 2 mazhab nih. Satu dari ITU, satu dari World Economic Forum. Ada 2 versi nih. Nah, yang agak lebih komprehensif memang dari World Economic Forum, karena presiden kita juga selalu hadir di World Economic Forum. Ada 4, yang pertama adalah environment, kemudian yang kedua adalah readiness. Nah, nanti kita akan cerita di sana, karena readiness itu banyak di infrastruktur, tapi juga tentang readiness, tentang capability dan skill. Kemudian yang ketiga tentang usage, karena ini penting. Karena siapa yang akan mengkonsum dari seluruh infrastruktur kita. Nah, di usage itu nanti kita akan bicara 3 hal besar. Pertama nanti individu, kemudian yang kedua adalah bisnis dan government. Government juga mengkonsum seluruh ekosistem di telematika ini, gitu ya. Nah, kemudian yang keempat yang juga tidak kalah pentingnya adalah impact. Karena sebenarnya ICT itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia punya impact terhadap ekonomi. Dari beberapa riset mengatakan setiap kita melakukan penetrasi
10% dari connectivity itu akan menaikkan GDP 1,38%. Itu cukup besar. Kemudian juga ada impact sosial karena akan ada perubahan yang begitu besar dengan kita mengadopsi TIK itu. Dengan segala konsekuensinya, ada yang positif, ada yang negatif. Itu semua dipotret dalam report yang sangat menarik untuk kemudian kita lihat. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua karena kita mau bicara tentang readiness. Nah, readiness ini sangat menarik karena tantangan di Indonesia akan sangat berbeda dengan katakanlah di Singapura, dengan Malaysia dan sebagainya. Nah, kita membagi dua. Karena dalam konteks ini Telkom sebagai significant market player di Indonesia, sebagai proksinya bisnis ICT di Indonesia juga melihat kita tidak bisa juga melihat internal saja, tapi kita juga sudah melakukan keluar. Hingga sampai ini alhamdulillah Telkom sudah melakukan ekspansi di 10 negara di dunia ini. Dan itu diikutin gitu ya, diikutin dengan jaringannya. Makanya kita punya Indonesia Global Network. Karena disitulah kita dari Indonesia akan melakukan ekspansi networknya di beberapa negara yang kita tuju. Itu yang untuk internasional. Sementara kita juga masih punya PR untuk yang di dalam negeri. Karena kita tidak ingin jalan tol kita nanti juga sering macet gitu ya. Saking padatnya. Betul. Makanya kita membuat rancangan yang juga sekitar 10 sampai 25 tahun ke depan sudah disediakan sampai sekarang. Nah, kita masih punya PR yang mudah-mudahan tahun depan sudah selesai, itu yang Sulawesi, Maluku, Papua Cable System SMPCS. Mulai dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, kemudian Bali, Mataram, Nusa Tenggara Timur itu sudah selesai. Kita masih punya PR nanti yang di atas, yang mulai dari Sulawesi, kemudian Maluku dan Papua. Kalau itu sudah, ibaratnya pulau di Indonesia sudah kita ikat dengan fiber optik. Gunanya apa? Seluruh jalur informasi itu menjadi akan dimudahkan dengan sambungan kita yang kita sebut dengan Indonesia Digital Network. Itu yang kemudian untuk mengikat seluruh pulau-pulau besar kita. Nah, kita berharap dalam waktu dekat nanti seluruh ibu kota kabupaten dan kota di Indonesia itu sudah harus terkoneksi dengan situ, sehingga nanti government, bisnis, bahkan sampai individual pelajar itu semuanya akan bisa menikmati betapa menikmati jalur bebas hambatan di dunia maya. Jadi borderless dalam arti sesungguhnya Indonesia tidak ada lagi air pembatasnya, tapi bisa berkomunikasi dengan sangat mudah. Nah, ini kalau melihat begini ya Pak Bambang, dari Kementerian Komunikasi dan Informatika sendiri, bagaimana kita akan menghandle pagar yang terbuka ini? Dari infrastruktur sudah mengatakan kesiapan dalam setahun lagi akan membuat seluruh pulau besar di Indonesia tersambung. Dari segi Piranti Lunak sudah mengatakan bahwa kita juga sudah menyiapkan SDM-nya, bahwa salah satu potensi harga kita yang masih sangat menarik, comfortable. Nah, tapi kan tetap saja tidak bisa kita melepasnya langsung ke pasar. Nah, bagaimana pemerintah akan menjalin semua ini, menjembatani semua ini? Ya ini memang tadi dikatakan kita harus siap dan dalam tantangan ini. Seperti yang tadi kita utarakan bahwa fungsi pemerintah di dalam hal ini adalah yang terpenting adalah suatu kebijakan